Halo guys, hari ini kita akan ngebahas title race Liga Inggris yang sekarang ini diperebutkan 3 tim, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Untungnya bagi ketiga tim ini, Man City harus out dulu karena dari pertandingan kemarin lawan Manchester United kelihatan City itu belum siap untuk compete buat title race musim ini. Jadi kita disuguhkan dengan 3 petarung baru nih musim ini. Soalnya kita tahu beberapa musim terakhir ini Man City yang terus dominan. Jadi kita disuguhkan dengan entertainment yang baru. Jadi menarik nih. Kelihatannya bakal ada juara baru dalam 4 tahun terakhir. Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. Di video kali ini gue akan coba ngebahas satu persatu analisa 3 tim ini, kans mereka gimana, apakah mereka bisa menang. Kita mulai dulu dengan tim pertama, tim yang berada di posisi ketiga. Kita mundur dari belakang sampai ke depan. Arsenal, kita coba ngebahas ya. Dalam 2 tahun terakhir dia terus-terusan bisa menekan Man City. Menurut gua 2 tahun itu Arsenal berada di puncak masa primanya. Tapi lucunya musim ini di mana City itu agak sedikit keteteran, Arsenal juga keteteran sedikit. Timingnya nggak pas. Coba bayangin kalau Arsenal yang 2 musim lalu main di musim ini. Gue jamin mereka bakal nomor 1, lebih di atas daripada Liverpool dan Chelsea. Tapi sayangnya bagi Arsenal, di musim dimana Man City keteteran, merekanya juga ikut-ikutan teteran. Soalnya musuhnya Arsenal itu tetap sama, Man City, gitu loh. Karena apalagi 2 tim di atasnya Arsenal, Liverpool dan Chelsea itu ditangani oleh 2 pelatih baru. Mereka masih berada di transisi. Seharusnya Arsenal bisa mengambil kesempatan ini. Ini adalah peluang besar. Ada beberapa area yang harus diperbaiki oleh Arsenal. Bisa kelihatan dari melawan Everton. Sekarang 2 pemain kreatifnya Arsenal itu ada di Odegaard dan Bukayo Saka. Mereka terlalu bergantung dengan 2 pemain ini. Antara 2 pemain ini kalau cedera atau mainnya lagi buruk, Arsenal itu udah nggak ada pemain kreatifnya lagi. Nggak ada yang bisa diandalkan. 2 pemain ini 2 pemain bintang yang game changer, yang bisa mengubah arus permainan dalam sekejap. Arsenal butuh pemain lebih banyak lagi. Kalau dibandingkan dengan Liverpool itu ada banyak. Ada Diaz, Gakpo dari bangku cadangan, Mohamed Salah, Darwin Núñez mungkin bisa dikategorikan gitu sebagai impact sub. Terus ada McAllister, Trent Alexander-Arnold, ada juga Szoboszlai. Pemain-pemain ini bisa mengubah arus pertandingan. Tapi masalahnya di Arsenal, mereka terlalu bergantung dengan Odegaard dan Saka. Bisa kelihatan lawan Everton. Everton itu main low block. Nah, Arsenal gimana cara bisa ngebobol low block ini? Mereka sering kesusahan karena mereka tahu yang harus di marking itu Odegaard dan Saka. Pemain-pemain lain itu mungkin bisa agak sedikit ditelantarin sedikit, kasih ruang sedikit. Yang penting tutup ruangnya Odegaard dan Saka. Everton tahu cara mainnya. Dan ketika udah mati, Arsenal permainannya nggak jalan. Nah, seandainya yang bermain di posisi striker itu bukan Havertz. Havertz sebagai seorang striker, Havertz itu pemain yang baik. Baik. Tapi dia bukan world class. Dia masih belum levelnya Saka dan Odegaard yang bisa bikin hati lawan itu gentar. Seorang striker tuh harus bikin gentar sedikit. Ketika dia lagi lihat susunan tim, siapa yang mainin di striker? Ya, lihatnya Havertz. Itu nggak menginspirasi sama sekali. Ini satu-satunya posisi yang menurut gue paling penting. Karena di belakangnya itu juga Gabriel Jesus, yang juga mainnya hancur banget musim ini. Arsenal tuh harus improve di posisi striker. Kalau mereka di Januari bursa transfernya bisa beli seorang striker handal yang modelnya itu kayak Osimhen, yang bisa bikin ketar-ketir lawan,
gue jamin Arsenal pastinya bisa lebih mendekati Liverpool atau menyalip. Soalnya sekarang masalahnya Arsenal itu cuma di attack aja. Di defense mereka tuh udah rapat banget. Calafiori kalau udah fit, Gabriel, Saliba, Timber ini udah oke banget. Udah nggak bisa dijebol lawan. Nah kalau depannya itu juga sama-sama kayak Ferrari, nggak ada yang bisa hentiin Arsenal. Masalahnya itu. Jadi sayang banget buat Arsenal sih. Masa lawan Fulham nggak bisa ngejebolin? Fulham mainnya nge-low block. Everton nge-low block juga nggak bisa ngejebolin. Masalahnya Arsenal itu cuma itu aja. Mereka nggak bisa ngejebolin low block dan terlalu ngandalin Odegaard dan Saka. Jadi semakin predictable. Gampang diprediksi oleh lawan. Siapa yang harus ditutup ruangnya. Nah, kalau kita masuk ke posisi kedua nih. Ini adalah surprise package musim ini. Chelsea di bawah Enzo Maresca. Jujur pas si Maresca mulai datang tuh gue ngerasa apa-apaan nih Chelsea. Ini mundur daripada Pochettino, nggak ada namanya. Maresca nggak ada jam terbangnya. Dia cuma pernah sukses sama Leicester City aja. Tapi yang mengejutkannya dia menunjukkan bahwa dia itu adalah pelatih top. Karena gaya permainannya mirip kayak Pep Guardiola. Dan juga dia bisa menyusun formasi yang paling cocok untuk squad yang besar. Nggak gampang loh. Banyak orang pikir squad besar itu gampang. Oh, duitnya banyak nih. Tapi dia itu harus nge-manage ego-ego besar ini gitu loh. Gimana cara, siapa yang main nih di pertandingan ini. Di pertandingan berikutnya siapa yang main nih. Nah, dia itu harus pilih. Dia itu harus bisa bikin semua pemainnya ini happy. Harus ada rasa berkontribusi. Kalau nggak ada berkontribusi, pemain-pemain di bangku cadangan ketika dimasukin itu pada nggak mau main semuanya, gitu. Nggak mut-mutan, soalnya mereka nggak merasa diperlukan. Nah, tapi pentingnya bagi si Maresca ini gimana cara bikin semua pemain ini merasa penting, bisa memuaskan egonya pemain-pemain ini. Nkunku dan Joe Felix, gue lihat mereka itu siap kali diturunin dari bangku cadangan. Mereka tuh selalu siap. Mereka tuh ada mood. Mereka ngerasa bisa buat perbedaan. Jadi satu squad ini punya misi dan visi yang sama. Menjuarai title Liga Inggris. Walaupun ada beberapa pemain yang nggak berperan besar. Tapi nggak masalah. Karena mereka merasa ada kontribusinya. Gitu. Ini yang menarik dari Chelsea. Menurut gue, faktor kuncinya Chelsea buat memenangkan title race adalah Enzo Maresca. Menurut gue, Enzo Maresca bisa dibilang jadi manager of the season ya selama ini. Karena nggak cuma dari manage squadnya, tapi tiap kali orang-orang pada ngungkitin Chelsea ini di posisi kedua harusnya ada di title race. Harusnya bisa bersaing dengan Liverpool. Tapi setiap kali si Maresca itu langsung coba untuk mengurangi pressure-nya. Dia coba untuk mengalihkan pertanyaan. Dia bilang Chelsea itu sama sekali belum siap. Dan alasannya pun juga sangat meyakinkan. Di Brentford, kemarin itu, skor lagi 2-0. Udah aman di menit ke 89 atau ke 90 begitu. Seharusnya Chelsea bisa mengontrol tempo permainan. Tahan bola, jangan sampai kerebut. Kalau nggak ada bola dilawan, lawan nggak bisa nge-score. Tapi kesalahannya apa? Kalau nggak salah dari throw-in, posisinya Cucurella terlalu maju ke depan. Seharusnya dia lebih mundur sedikit di masa-masa terakhir. Akhirnya Chelsea kebobolan dari counter attack 2-1 dan situasinya jadi tegang. Nah, situasi seperti itu kalau kita lagi bicarain tim yang bersaing di papan atas, itu nggak bakal kejebolan gol seperti itu. Dan itulah alasan yang Enzo Maresca bilang. Dia bilang Chelsea kalau mau bersaing seharusnya nggak boleh kejebolan gol seperti itu. Dan jadi sebetulnya si Maresca, kalau gue bilang mindsetnya itu dia tahu Chelsea ini belum siap karena defense-nya itu masih nggak bagus. Posisi kipernya menurut gue juga masih bisa diimprove. Tapi di hati kecil ya gue jamin ada suatu harapan di Enzo Maresca bahwa Chelsea siapa tahu bisa aja juara hanya dengan attack-nya aja yang gila-gilaan, lupain defense-nya. Harapannya itu. Tapi itu harapan kecil, soalnya selama ini gue nggak pernah tahu sih ada
satu tim yang bisa ngejuarain liga hanya dengan attack-nya aja, tapi lupain defense-nya. Tapi siapa tahu Chelsea bisa membuktikan hal sebaliknya. Nah, kalau kita langsung maju ke posisi pertama nih, tim favorit musim ini, Liverpool. Yang mengejutkan Arne Slot. Yang menariknya, kalau Jurgen Klopp, gue bingung juga sih. Kalau Jurgen Klopp ngelatih Liverpool musim ini, apakah mereka bisa juara? Soalnya apa yang dilakukan oleh Arne Slot itu nggak banyak. Hanya satu aja yang paling penting, yaitu mereka mengurangi tempo permainannya Liverpool. Di bawah Jurgen Klopp, mereka itu mainnya agak gerbuk-gerbuk. Seru buat ditonton, tapi buat challenge buat title ya, main gerbak-gerbuk ini, mereka main 2-0 tapi mereka masih tetap high pressing. Nah, gaya permainan seperti ini bisa mengakibatkan cedera yang lebih banyak dan juga pemain lebih keletihan dan susah mengontrol tempo permainannya. Tapi di bawahnya Arne Slot, perbedaan yang paling besar adalah dia itu mengurangi tempo permainannya. Jadi ini bagus untuk keletihan pemain, stamina pemain tetap terjaga, dan juga untuk mencegah cedera lebih banyak. Karena Liverpool squadnya itu udah besar. Kalau mereka bisa menjaga squadnya dari cedera, mereka jelas title challenger. Itu aja sih. Dan dari permainannya Liverpool, karena mereka itu sepanjang 90 menit bersama Jurgen Klopp, itu terus-terusan nyerang. Nah, jadi ada kesempatan buat lawan itu kembali ke permainan. Bisa bikin comeback gitu. Itu masalah terbesarnya Jurgen Klopp. Tapi dengan Arne Slot, mereka itu udah menang 2-0, mereka tuh coba untuk tahan bola. Tempo permainannya dikurangin. Ngoper-ngoper sedikit, main tiki-taka dulu gitu. Akhirnya lawan udah mulai patah semangat, mereka baru mulai naikin temponya. Lebih pinter mainin tempo Arne Slot. Itu aja perbedaannya Arne Slot. Sebetulnya Arne Slot itu menurut gue masih belum yakin sih dia itu pelatih top atau bukan. Tahun ini Liverpool bagus karena skuadnya itu memang udah bagus di bawah Klopp. Cuma aja satu itu perbedaannya. Dia itu lebih pinter mengatur temponya. Dan yang mengesankannya adalah Liverpool lebih cocok dengan gaya permainannya Arne Slot. Ada beberapa pemain tuh yang udah menyatakan mereka tuh udah lega. Sekarang pelatihnya Slot, udah bukan Klopp lagi. Karena udah nggak perlu lari 90 menit lagi. Karena kita tahu, Liverpool itu punya beberapa pemain, banyak pemain teknis yang bisa mengontrol tempo permainan. Alexis McAllister, Gravenberch, itu bersinar di tempo yang lebih rendah daripada tempo yang lebih kencang. Akhirnya ya kita bisa lihat nih, mungkin masa kejayaannya Liverpool yang baru, seperti Pep Guardiola yang lebih mengutamakan kontrol daripada heavy metal footballnya Klopp gitu. Jadi itu aja sih kunci kejuaraannya Liverpool musim ini. Mereka bisa lebih pinter mengontrol tempo permainan. Dan juga dari segi squad, menurut saya sih Liverpool lebih bagus daripada Chelsea dan Arsenal. Dari depan sampai belakang mereka merata. Depan ada siapa? Ada Diogo Jota, Salah, Gakpo, Diaz, Federico Chiesa. Bangku cadangannya itu penuh banget. Di posisi tengah, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, Harvey Elliott masih belum maju nih, tapi bisa digembleng, bisa naikin ritmenya. Terus juga ada Curtis Jones, bukan pemain world class, tapi setiap kali diturunin dia itu bisa diandalin. Di back belakang, Virgil van Dijk selalu ada, sang kapten. Terus juga ada Konate. Menurut gua pasangannya Van Dijk dan Konate musim ini pasangan terbaik di liga. Sayangnya Konate itu sering cedera. Penggantinya Joe Gomez, ya itu masih ada kelemahan. Back sayap Trent dan Robertson masih bisa digunakan. Dan posisi kiper Alisson Becker, kiper terbaik di liga. Jadi paling merata Liverpool sekarang ini. Dan karena itulah ditambah juga dengan
kejeniusan taktiknya Arne Slot, ya Liverpool pantas jadi favorit musim ini. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy dengan ulasan title race sepanjang ini, kalian bisa kasih like dan subscribe, dan pastinya kasih komen di bawah. Buat kalian para penggemar Liverpool, Chelsea, Arsenal, kasih komen di bawah apa yang kalian perlukan untuk bisa mendorong tim kalian sampai ke garis finish.